Nah, sebelum adik-adik mengikuti pelajaran hari ini, Kak Angel mau mengajak semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri karena kita akan sama-sama bernyanyi satu pujian yang berjudul We Are in the Train of Love. Nah, Kak Angel akan memimpin pujian tersebut dan adik-adik harus mengikuti gerakan Kak Angel ya. Ketika Kak Angel berkata cakap, berarti adik-adik harus melompat ke arah kanan. Contohnya, cakap. Jika Kak Angel berkata ciki, maka adik-adik akan lompat ke arah sebelah kiri. Contohnya, ciki. Semua mengerti ya adik-adik? Kita akan bernyanyi bersama-sama. Terima kasih adik-adik karena telah bernyanyi bersama-sama dengan Kak Angel. Nah, sekarang semua adik-adik duduk yang tenang karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Angel mau mengajak semua adik-adik untuk berdoa bersama-sama dengan Kak Angel. Ikuti doa Kak Angel ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Beberapa minggu yang lalu, kita telah belajar mengenai kuasa Allah. Kita telah belajar bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda di kota Nain. Tuhan Yesus juga mengendalikan cuaca dan memberi makan 5.000 orang sampai kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai kuasa Allah atas dosa. Kak Angel mau meminta adik-adik semua yang ada di rumah untuk memperhatikan kata-kata yang ada di layar kaca adik-adik. Kata yang pertama adalah dosa. Dosa adalah pikiran, perilaku, keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah.
Kata yang kedua adalah hidup. Hidup adalah ketika kita masih bisa bernapas, bergerak, dan detak jantung kita masih berdetak. Coba sekarang adik-adik yang ada di rumah letakkan tangan adik-adik di dada dan rasakan apakah adik-adik bisa merasakan detak jantung adik-adik. Duk, duk, duk. Kalau masih berdetak berarti adik-adik masih hidup. Nah, kata yang ketiga adalah mati. Mati berarti kita tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, dan detak jantung kita sudah tidak berdetak lagi. Kata yang keempat adalah hukuman. Ketika orang-orang melakukan kesalahan, maka biasanya mereka akan mendapatkan hukuman. Contohnya, ketika murid di sekolah melakukan kesalahan atau tidak mentaati guru di sekolah, biasanya mereka akan dihukum. Hukumannya pun berbeda-beda. Salah satunya disuruh mengangkat sebelah kaki di depan kelas. Apakah adik-adik pernah mendapatkan hukuman di sekolah? Nah, Tuhan Yesus juga mendapatkan hukuman. Meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, Tuhan Yesus dihukum untuk menggantikan manusia yang berdosa. Kata yang kelima adalah salib. Nah, salib pada zaman Perjanjian Baru digunakan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan. Meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, namun Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa manusia. Kata yang keenam adalah kubur. Kubur dalam bahasa Perjanjian Baru adalah sebuah gua yang besar, kemudian ditutup dengan sebuah batu yang besar, kemudian tubuh orang yang sudah mati diletakkan di dalam gua tersebut. Berbeda ya adik-adik dengan kuburan zaman sekarang. Sekarang adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah ini? Apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Ya, benar sekali. Mereka sedang bertengkar. Kira-kira apakah Allah senang melihatnya? Tidak. Mereka sedang berdosa. Karena Allah ingin kita untuk saling mengasihi. Lalu, perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira kenapa ya anak tersebut memarahi ibunya? Mungkin saja dia tidak suka makanan yang dibuat oleh ibunya, atau dia marah karena ibunya tidak membelikan dia mainan yang dia inginkan. Kira-kira menurut adik-adik, apakah Allah senang melihatnya? Tidak. Dia sedang berdosa. Karena Allah ingin kita menghormati orang tua kita. Apakah adik-adik pernah berbuat dosa? Kak Angel pernah berbuat dosa. Adik-adik yang ada di rumah pernah berbuat dosa. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil sama-sama adalah dosa. Allah tidak menyukainya. Kita berbuat dosa setiap hari lagi dan lagi. Kita bertengkar dan berbuat semaunya lagi dan lagi. Kita tidak mentaati orang tua kita lagi dan lagi. Kita berkata-kata kasar dan kotor lagi dan lagi. Semua orang telah berbuat dosa. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kita memerlukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Lalu, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Mari kita simak cerita berikut ini. Ini adalah Yesus, anak Allah dan penyelamat dunia. Ketika Yesus ada di bumi, Yesus menyembuhkan banyak orang. Dia melakukan banyak mujizat seperti menenangkan badai. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Para tua-tua Yahudi dan ahli Taurat tidak menyukai apa yang Yesus lakukan dan tidak menyukai pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dan menyingkirkannya selama-lamanya. Yudas, salah satu murid Yesus, mengkhianati Yesus dengan menjualnya kepada para imam.
Ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, muncullah Yudas bersama dengan pengawal untuk menangkap Yesus. Yesus dibawa ke mahkamah agama dan mereka bertanya kepada Yesus, apakah dia Mesias? Mereka bertanya apakah dia mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah? Yesus menjawab, kamulah yang mengatakannya. Imam kepala dan ahli Taurat sangat marah. Mereka berkata bahwa Yesus bersalah dan harus dihukum mati. Mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Pilatus mendengarkan tuduhan atas Yesus namun tidak menemukan kesalahan apapun. Pilatus memerintahkan untuk menghajarnya, lalu akan melepaskannya. Namun orang banyak berteriak dan berkata, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Karena tuntutan banyak orang itu, Pilatus menyerahkan Yesus kepada tentara untuk disalibkan. Yesus disiksa dan diludahi. Pakaiannya diambil dan dia dikenakan jubah ungu serta diletakkan mahkota duri di kepalanya dan diolok-olok. Yesus dipaksa untuk mengangkat salibnya. Namun, di tengah jalan, ada seorang bernama Simon orang Kirene diberhentikan dan disuruh untuk mengangkat salib itu sambil mengikuti Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan menunggu sampai Yesus mati. Ketika Yesus di kayu salib, orang-orang berkata, "Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu." Tapi Yesus tahu bahwa ia harus mati supaya orang-orang diselamatkan dari dosa. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 dan akhirnya Yesus mati. Pada saat itu, tabir bait suci terbelah dua. Kepala pasukan melihat apa yang terjadi dan berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Seseorang yang baik dan benar bernama Yusuf meminta mayat Yesus dan membaringkannya di dalam kubur. Nah, adik-adik sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa. Cerita tersebut dapat kamu temukan di dalam Alkitab kamu, yakni kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 63 sampai dengan Lukas pasal yang ke-23 ayat 56. Kak Angel ulangi, Lukas 22 ayat 63 sampai dengan Lukas 23 ayat 56. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang tidak berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan orang-orang yang berdosa. Orang-orang jahat menghukum Tuhan Yesus di kayu salib meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Seharusnya kitalah yang mendapatkan hukuman tersebut karena kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Nah, sekarang adik-adik, Kak Angel mau mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama dengan Kak Angel, mengucap syukur karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita dan juga meminta ampun kepada Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kak Angel akan memimpin adik-adik berdoa. Adik-adik dengarkan doa-doa ini dan ulangi bersama-sama dengan Kak Angel. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib
untuk menggantikan kami yang berdosa. Tuhan, ampuni kami untuk setiap kesalahan yang kami lakukan setiap hari yang telah menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah minggu hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu di minggu-minggu yang akan datang. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.